Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fauzan Akbar. Kali ini saya akan memaparkan materi dan memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum yang berjudul Kerangka Kurikulum 2013. Langsung saja, yang pertama ada hakikat kurikulum. Kurikulum 2013 atau yang disebut dengan Kurtilas adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetisi yang menyempurnakan standar kompetisi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekini-kinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Penyempurnaan standar isi diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetisi lulusan dapat terkonstruksi secara holistik, didukung oleh semua materi dan mata pelajaran, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal, dan untuk materi dikembangkan dengan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan, mampu mengakomodasi konteks lokal, nasional, dan internasional. Untuk proses berorientasi pada karakteristik kompetisi yang bersujud, sikap menerima, menjalankan, menghargai, dan mengamalkan. Keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar atau menghafal, menyaji, dan mencipta. Pengetahuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetitif sesuai jenjang SD, SMP, ada IPA, IPS, dan mata pelajaran SMA, tematik, dan mata pelajaran. Mengutamakan discovery learning dan project based learning. Untuk penilaian berbasis tes dan non-tes atau portofolio, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment, berpikir dari rendah hingga tinggi, dan berproses kerjasama atau berkelompok untuk subjek didik. Penilaian raport memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan diskresi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. Untuk landasan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum yang baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarah kurikulum kepada manusia apa yang dihasilkan kurikulum itu. Dan untuk landasan teoretik memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 dan Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Lebih Lanjut Pengembangan Kurikulum 2013 dimanfaatkan oleh rencana
pendidikan mencegah nasional RJPMN. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 yang lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif dan pendidikan kewirausahaan. Landasan filosofis secara singkat kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang pada bangsa ini, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu serta kemudian diwariskan untuk kehidupan yang akan datang atau di masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, yang akan datang, maksudnya yang masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang atau masa depan. Dengan tiga dimensi kehidupan tersebut, kurikulum selalu menempatkan peserta didik dalam lingkungan sosial dan budaya, mengembangkan kehidupan individu peserta didik sebagai warga negara yang tidak kehilangan kepribadian dan kualitas untuk kehidupan masa kini yang lebih baik, dan membangun kehidupan masa depan yang jauh lebih baik. Landasan empiris, pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayangan-bayangan resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2005 sampai dengan 2008 berturut-turut dari 5,7%, 5,5%, 6,3%. Untuk 2008 mencapai 6,4%. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang sebelumnya atau ekonomi negara ASEAN sebesar 6,5 sampai 6,9%. Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet atau tekun, jujur dan mandiri sangat diperlukan untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa akan datang. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gemblengan pada tiap jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya. Landasan teoritik kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk satu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum berkembang agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi kelulusan atau lulus. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu dari SKL atau SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA ataupun SMK, MAK. Prinsip kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu
satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai materi pelajaran atau mata pelajaran. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dan dapat dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi pengembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada potensi sentral dan aktif dalam belajar. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan sains. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Kurikulum harusnya relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi mereka. Untuk struktur kurikulum berdasarkan PP 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pasal 1 butir 17 menyatakan bahwa tanah konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan. Pasal 77A berisi landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagosis dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional, acuan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, dan pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran peserta didik atau anak usia dini berisi program pengembangan pribadi anak. Muatan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar berisi muatan umum. Muatan pembelajaran pada tingkat SD atau MI atau SD LB sederajat terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Beban belajar. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, kelas 2, kelas 3 masing-masing 30, 32, 34 jam setiap minggu, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 30 menit.
35 menit, maaf. Beban belajar di SMP atau MTS untuk kelas 2 atau kelas 3 dan masing-masing 38 per minggu, maksudnya 38 jam. Dan untuk MTS adalah 40 menit. Dalam struktur kurikulum SMA ada penambahan jam pelajaran per minggu sebesar 4-6 jam. Sehingga untuk kelas 10 bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar. Dan untuk kelas 11 dan 12 bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SNP jika berpedoman ketentuan untuk dalam pasal 1 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 8 standar antara lain standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan dan kependidikan, saran dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Tentang standar nasional pendidikan, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayanan fisik maupun mental serta pendidikan dan dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai rencana, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Lebih lanjut yaitu dalam pasal 4 peraturan pemerintahan tersebut juga dinyatakan SNP berjuang menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat atau bermartabat. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Menurut pasal 76 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005, BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Ya, mungkin hanya segitu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.